بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات الله وسلامه على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. يقول ربنا جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh yang terus dan senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan demi kenikmatan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya di antara hamba-hambanya yang senantiasa dapat mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya salawat kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunannya kepada kita. Dengan seringnya salawat kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh urusan-urusan kita. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengulangi kembali dan melanjutkan pembahasan yang belum selesai pada hadis yang ke-18, taqwallahi ta'ala wa husnul khuluq, yang bertemakan bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abu Dzar Jundub ibn Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapusnya, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia.
Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mampu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Dan kita tidak mungkin mengetahui apa saja perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan apa saja larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kecuali kita semuanya ini menjadi hamba-hambanya yang berilmu. Maka dari itu di dalam agama kita menuntut ilmu adalah fardu ain bagi kita semuanya, adalah kewajiban yang harus kita tempuh. Menyempatkan waktu kita di sela-sela kita mencari nafkah untuk keluarga kita, kemudian kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan-penjelasannya, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan-penjelasannya. Ini adalah sebuah kewajiban yang harus kita tempuh. Karena kalau kita tidak menuntut ilmu, maka kita tidak akan mengetahui, maka kita akan buta. Kita tidak akan mengetahui mana rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, mana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus saya lakukan, dan mana perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita untuk kita tinggalkan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, banyak sekali faidah yang berharga dari hadis yang mulia tadi. Di antara faidah yang dapat kita petik dari hadis yang mulia tersebut, bahwa at-taqwa sabilun najah. At-taqwa sabilun najah. Takwa adalah jalan menuju kesuksesan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan menuju kesuksesan. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, disebutkan di dalam Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, pelajaran yang keempat, At-Taqwa Sabilun Najah. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan a'zamu ma yuwajjihuna ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-wasiyah taqwallahi azza wa jalla allati hiya jima'u kulli khairin wa wiqayatu min kulli syarrin biha istahaqqa al-mu'minun at-ta'bid wal ma'unah min Allah at-ta'yid wal ma'unata min Allah ta'ala. Kata beliau, sebuah wasiyah yang sangat agung, wasiyah yang sangat berharga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita pada hadis ini adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwanya seorang hamba tersebut akan mampu mengumpulkan semua kebaikan, dan hamba tersebut akan mampu menjaga dirinya dari semua keburukan. Dan dengan takwa tersebut seorang hamba berhak mendapatkan ta'yid dan ma'unah, berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau Allah ingin menolong kita, maka bertakwalah kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin senantiasa memudahkan urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat nanti, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita ketahui, perlu kita ketahui bahwa kemudahan-kemudahan yang ada di dunia ini bukanlah tolak ukur
kita telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya di dunia ini tidak berarti hamba yang mendapatkan kemudian itu adalah hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kemudahan dan keberuntungan serta kesuksesan yang hakiki adalah keberuntungan dan kesuksesan kelak yang akan didapatkan oleh seorang mukmin di akhirat nanti. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, mungkin barangkali sebagian kita menganggap ya saudara-saudara kita yang meninggal dunia karena serangan orang-orang kufar, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka meninggal dunia begitu saja. Mungkin sebagian kita menganggap itu adalah mati yang sia-sia, atau menganggap itu adalah sebuah kerugian besar. Padahal sesungguhnya kalau kita timbang dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, justru sebaliknya. Mereka saudara-saudara kita yang menjemput ajalnya karena serangan-serangan musuh-musuh Islam, karena bertempur di medan perang, mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan kelak dari Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang lainnya. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, bukan berarti kemudian kita bersyukur atas wafatnya saudara-saudara kita, tidak. Melainkan sebagai seorang mukmin, seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita itu saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Dan kewajiban orang-orang yang beriman terhadap orang-orang mukmin lainnya adalah memberikan perhatiannya, memberikan bantuannya, dan memberikan loyalitasnya kepada mereka. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, sehingga sudah merupakan kewajiban bagi kita semuanya adalah mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berhadapan dengan musuh-musuhnya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kewajiban kita adalah mendoakan mereka, membantu mereka, mensupport mereka. Karena orang-orang yang beriman itu hanya dipersaudarakan dengan keimanannya. Jangan sampai Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, gara-gara saudara-saudara kita itu tidak seafiliasi dalam organisasi dengan kita, lalu ketika mereka berhadapan dengan musuhnya, kemudian kita tidak memberikan loyalitas ini kepada mereka. Karena orang-orang yang beriman satu dengan orang-orang yang beriman lainnya, yashuddu ba'duhu ba'dha. Mereka saling menguatkan. Mereka saling menguatkan. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berhadapan dengan musuh-musuhnya dari orang-orang kufar, orang-orang Yahudi, dan Allah Subhanahu wa taala terima wafatnya saudara-saudara kita di sana sebagai syuhada. Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala bersama mereka orang-orang yang bertakwa. Wal ladzina hum muhsinun, dan bersama mereka orang-orang yang senantiasa berbuat baik.
Jadi ini menunjukkan bahwa Allah akan senantiasa memberikan ma'unah dan ta'yid, pertolongannya kepada hambanya yang bertakwa kepadanya. Kemudian wa'adahum 'alaiha ar-rizqal hasan. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kepada mereka yang bertakwa dengan rezeki yang baik. Allah menjanjikan mereka bahwa mereka akan diberikan rezeki oleh Allah dengan rezeki yang baik. Wal khalas minasyada'id, dan terlepas dari perkara-perkara yang menyukarkan, menyulitkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya sebuah solusi, jalan keluar. Ya, ini harus kita ingat-ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan jalan keluar dari kesukaran yang sedang kita hadapi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan hal itu, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya solusi, jalan keluar dari kesukaran yang sedang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah ia duga. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita berbicara rezeki, maka jangan sampai anggapan kita rezeki itu hanya berbentuk harta. Rezeki itu tidak hanya harta yang Allah titipkan kepada kita. Dan ketahuilah, rezeki yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah rezeki di mana kita mampu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki. Itu rezeki yang amat besar. Tidak ada rezeki yang mengalahkannya. Ketika kita mendengarkan azan, kemudian kita mau melangkahkan kaki kita menuju masjid, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan rezeki yang besar kepada kita. Ketika kita mampu berbuat bakti, birrul walidain kepada kedua orang tua kita dengan penuh keikhlasan, kita bantu mereka, kita layani mereka, maka ketahuilah Bapak Ibu, itu adalah rezeki yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita mampu meninggalkan seluruh bentuk kemaksiatan kepada Allah dengan penuh kemudahan dan dengan penuh keikhlasan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki yang besar kepada kita, Bapak Ibu jemaah sekalian. Makanya para ulama menjelaskan kepada kita arti daripada rezeki. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki di situ tidak hanya bermakna rezeki yang sifatnya jasadi, rezeki yang sifatnya kembali kepada tubuh yang akan kita nikmati, melainkan rezeki di situ, dan itu yang jauh lebih besar adalah rezeki yang sifatnya dini, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala selalu ingatkan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepadanya, menjadi pribadi yang saleh, menjadi pribadi yang salihah, menjalankan semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika kita berdoa Allahumma rzuqni, maka jangan sampai yang terbesit di dalam benak kita itu hanya harta. Karena arti rezeki itu tidak hanya berkutat pada kata harta. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya di dalam doa salat kita, warzuqni wahdini,
Ya kan, kita meminta rezeki kepada Allah. Rezeki yang itu harus kita fahami, rezeki tersebut adalah rezeki jasadi dan rezeki dini. Rezeki jasadi ya termasuk harta yang kita dapatkan, ya. Kemudian makanan dan minuman, kemudian pakaian yang kita kenakan. Ini semuanya rezeki yang kembali kepada jasad. Dan yang kedua adalah rezeki yang terbesar adalah rezeki dini. Rezeki di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita akan rambu-rambunya. Kita tahu mana yang halal untuk kita lakukan dan mana yang haram untuk kita tinggalkan. Mana yang wajib untuk kita laksanakan, mana yang haram untuk kita jauhi. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalau kita menghitung rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Kita tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Kalau kita lihat anggota badan kita saja, belum yang lain-lain, ya, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalau kita sedang sakit gigi, kemudian kita pergi ke dokter gigi, baru hanya diperiksa, belum penanganan, kita harus sudah mengeluarkan minimal 500.000 rupiah. Itu baru pemeriksaan. Belum nanti kalau ada yang harus diganti, yang harus diperbaiki, yang harus tambal dan seterusnya. Berjuta-juta yang harus kita keluarkan hanya untuk merawat gigi kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan gigi kepada kita cuma-cuma. Kita kalau masang gigi palsu yang terbaik itu sudah puluhan juta. Dan gigi yang Allah berikan kepada kita ini gigi yang sebenarnya, bukan gigi buatan manusia, tapi gigi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru gigi Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya. Berapa biaya yang mereka harus keluarkan yang sedang mengalami cedera dalam kakinya, tangannya, otaknya, yang mereka harus melakukan biaya pengobatan, operasi dan seterusnya yang bisa ratusan juta. Itu baru sebagian anggota badan. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, kita harus faham betul Allah telah memberikan rezeki yang besar kepada kita. Ketika kita melihat anak-anak kita saleh salihah, mereka mau mengerjakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mudahkan pekerjaan kita, itu juga bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan Bapak Ibu jemaah sekalian untuk menjadi hamba yang bermaksiat kepadanya. Sama sekali tidak ada alasan. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak menyiksa hambanya kelak ketika ternyata di dunia dia tidak mampu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu amat banyak dan besar rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, lalu dia jadikan rezeki tersebut justru menjadi wasilah jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Wa biha hafizahum min kaidil a'da. Ketakwaan ini juga mampu melindungi kita dari serangan-serangan musuh dan dari makar dan tipu daya musuh-musuh kita. Jadi kalau orang-orang muslim, kalau kaum muslimin, orang-orang yang beriman ini mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, senjata terbesarnya adalah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun, kalau Allah ingin menangkan kita atas musuh-musuh kita, maka kunci terbesarnya adalah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengharap kemenangan kepada Allah
dengan cara kita bermaksiat kepadanya. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan tersebut. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersabar lalu kalian bertakwa, maka makar dan tipu daya musuh-musuh kalian tidak akan pernah mencelakakan kalian. Maka kita tidak perlu takut, Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, dengan apapun bentuk makar yang musuh-musuh Islam sedang lakukan, sedang rencanakan kepada kita. Selama kita bertakwa kepada Allah, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, dunia ini tidak sebagaimana anggapan mereka musuh-musuh Islam. Ya, makanya kalau kita lihat video-video para mujahidin yang memberikan penjelasan kepada musuh-musuhnya, kami siap bertempur dengan kalian, ya, kami siap menjemput syahid, dan kami lebih menyukai kematian sebagaimana kalian menyukai dunia. Ya, karena inilah yang membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kufar. Orang-orang kafir, mereka ingin mengalahkan kaum muslimin karena mereka ingin menguasai dunia. Mereka ingin mendapatkan dunia karena itu tujuannya. Tapi orang-orang yang beriman tidak. Mereka ingin mengalahkan musuh-musuhnya karena mereka ingin mengibarkan rayatul Islam, bendera Islam. Mereka ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan memperjuangkan agamanya. Sehingga Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, orang-orang yang beriman memperjuangkan agamanya, mereka menang maupun gugur, mereka tetap dalam keadaan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggal dalam keadaan syahid, dan dia akan mendapatkan banyak keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada hamba yang lainnya. Ketika mereka menang, mereka akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah mengibarkan bendera Islam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, wa ja'ala lil muttaqina haqqan 'ala nafsihi an yarhamahum. Dan orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya dia itu sedang memposisikan dirinya agar pantas mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dikasih sayangi Allah, disayangi Allah, maka pantaskan diri kita menjadi pribadi yang bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lil ladzina yattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah itu amat luas, amat besar. Fasaktubuha lil ladzina yattaqun, dan aku tetapkan, wajibkan kasih sayang itu untuk diraih hanya mereka orang-orang yang bertakwa kepadaku. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita ingin disayangi Allah, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya lagi-lagi saya ingatkan, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu Bapak Ibu jemaah sekalian. Kita harus mendekat dengan para ulama, dengan mereka orang-orang yang berilmu, yang mampu menjelaskan kepada kita ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita memahami bagaimana tata cara, bagaimana caranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita tidak mau menuntut ilmu, kita tidak mau menyempatkan sebagian waktu kita untuk menimba ilmu seperti yang sekarang ini Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan pasti akan buta terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi perkara yang selama ini kita lakukan, kita anggap baik, dan ternyata itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini butuhnya kita ilmu. Makanya
Orang-orang yang beriman diwajibkan menuntut ilmu hingga ajal menjemput dirinya. Tidak ada batasan usia, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kalau dulu di masa muda kita tidak sempat menimba ilmu, dan sekarang kita sudah berusia 60 tahun, 70 tahun, maka jangan sampai kita terlambat kembali. Ajal menjemput kita. Waktu yang tersisa ini adalah waktu di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menimba ilmu, kemudian kita ketahui aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita terapkan di dalam diri kita, lalu kita sampaikan kepada keluarga kita, lalu kita wasiatkan kepada keturunan-keturunan kita, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunan kita itu menjadi orang-orang yang salih. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, wa wasafa nafsahu ta'ala bi annahu haqiqun biha wa bil maghfirah liman ittasafa biha. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, Allah mensifati diri Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan ahlul maghfirah. Allah yang maha pengampun. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa ampunan Allah itu hanya Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang bertakwa tersebut. Wa anzalahum fil akhirati bijiwarihi. Dan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan memberikan tempat yang spesial bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu jemaah sekalian, innalil muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kelak di surga akan Allah Subhanahu wa taala berikan surga-surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kelak di akhirat Allah akan berikan kepada mereka surga-surga dan sungai yang mengalir. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan itu adalah kasih sayang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika Allah menghendaki kita di antara mereka yang akan masuk ke dalam surga. Ini adalah kasih sayang Allah yang terbesar. Dan ini adalah tujuan hidup kita. Sehingga kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan di dunia ini tidak lantas menunjukkan kita itu bertakwa kepada Allah. Karena belum berakhir kehidupan di dunia ini. Betapa banyak mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, meninggalkan semua kewajiban-kewajiban kepada Allah dan melakukan semua bentuk kemaksiatan, tetapi tetap kehidupannya dalam kenyamanan. Allah mudahkan kerjaannya, ya kan? Allah sukseskan usahanya, Allah kayakan dirinya, padahal dia itu orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, tolak ukur kemudahan yang sesungguhnya adalah ketika hamba tersebut telah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu adalah tolak ukur yang terakhir, tolak ukur yang hakiki, adalah tolak ukur kelak di akhirat nanti. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sehingga perlu kita ketahui ketika kita bermaksiat terus-menerus kepada Allah, ketika kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kepadanya, lalu Allah mudahkan rezeki kita, Allah mudahkan usaha kita, lalu Allah jadikan anak-anak kita sukses sekolahnya, sukses meraih karir-karirnya. Hati-hati Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan, kami akan ulur mereka untuk terus bermaksiat kepadaku sampai kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Dan dia akan menjadi orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kemudahan yang ia dapatkan hanya kemudahan di dunia yang sifatnya sementara.
Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi tolak ukurnya bukan kemudian yang kita dapatkan, tapi tolak ukurnya ketika kita mendengarkan azan, kita mau melakukan salat atau tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kita riba, kita mau meninggalkan atau tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sebagai laki-laki untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri kita, kita mau melakukan atau tidak. Itu tolak ukurnya. Kalau kita mau melakukan perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita, maka saat itu kita itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan ketika kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, maka ketahuilah ketika itu kita itu sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tolak ukurnya. Bukan kemudahan di dunia. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita fadlut taqwa wa 'azimu thamaratiha, keutamaan bertakwa dan buah yang akan diraih oleh mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa sabilun najah. Takwa itu adalah jalan meraih kesuksesan yang hakiki. Itu harus kita ingat-ingat Bapak Ibu jemaah sekalian. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian poin yang kelima adalah haqiqatut taqwa. Hakikat takwa. At-taqwa kalimatun jami'atun mani'atun tashmalu kullama jaa'a bihil Islam min aqidatin wa ibadatin wa muamalatin wa khuluqin. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup dalam akidah, keimanan, dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup semua hal ini Bapak Ibu jemaah sekalian. Akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, mereka orang-orang yang berakhlak itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang bermuamalah dengan muamalah yang baik, itu adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu mengetahui bagaimana cara bermuamalah yang baik, bagaimana cara berakhlak yang baik. Mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka yang rajin dan melakukan seluruh bentuk ibadah kepada Allah, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akidah kita bagus, ibadah kita bagus, tetapi ketika kita muamalah kita jelek, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ada atau tidak seperti itu? Banyak. Orang salat 5 waktu tidak pernah tertinggal. Dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berhutang kepada saudaranya, dia tidak memiliki rasa bahwa dia wajib membayarnya. Ini muamalah buruk. Dan itu menunjukkan bahwa ketakwaan dia itu cacat. Bapak Ibu jamaah sekalian, rajin salatnya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sering mengganggu tetangganya. Ini juga ketakwaannya juga cacat. Sukanya mencela saudaranya. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Karena ketakwaan itu terus berputar dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dan di dalam akhlak kita. Jadi kalau akhlak kita masih buruk, akhlak kita kepada kedua orang tua, akhlak kita kepada anak-anak kita, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita terhadap
orang-orang yang ada di sekitar kita buruk, maka ketakwaan kita juga buruk, Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka kita harus memperdalami, kita harus memiliki ilmunya. Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala semata, tidak. Islam mengajarkan kepada kita hal itu. Dan Islam juga mengajarkan kita hal-hal yang berkaitan dengan muamalah dan akhlak. Ya, Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi kalau ada orang salat 5 waktunya tidak pernah tertinggal, ya, puasa Ramadannya tidak pernah bolong, ya, kemudian dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata muamalahnya buruk, maka ketakwaan dia juga dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mewajibkan kita semua, tidak hanya akidah kita, tidak hanya ibadah kita, melainkan muamalah kita, akhlak kita juga harus baik. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, at-taqwa bihadzal ma'na laysat kalimah tuqal aw da'wa tud'a duna burhan, bal hiya 'amalun fi ta'atillahi 'azza wa jalla da'ib wa tarkun sarimun li ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala. Taqwa itu tidak hanya ucapan yang keluar dari lisan kita, tidak hanya pengakuan yang kita dengung-dengungkan tanpa bukti, melainkan takwa adalah amalan ketaatan yang harus betul-betul kita wujudkan di dalam kehidupan kita, dan harus kita wujudkan juga dengan meninggalkan seluruh bentuk kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para salafun salih mengatakan at-taqwa biqaulihim an yuta'a Allah fala yu'sa. Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah dengan cara mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Wa yuzkar fala yunsa. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakan Allah. Wa yushkar fala yukfar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya dan tidak mengkufuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita gunakan kenikmatan-kenikmatan ini untuk bermaksiat kepada Allah, maka artinya kita telah mengkufuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kita tidak mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian poin berikutnya, wa min kamalit taqwa. Wa min kamalit taqwa, dan di antara kesempurnaan ketakwaan adalah al-bu'du 'anil syubhat wa ma iltabasa bil haram. Ini penting sekali. Di antara kesempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang syubhat. Yang syubhat saja harus kita hindari, apalagi yang jelas-jelas haram. Yang syubhat saja Bapak Ibu jemaah sekalian, itu harus kita hindari. Syubhat itu artinya bagaimana? Syubhat itu halal dan haramnya masih abu-abu. Kalau Bapak Ibu menjumpai hal tersebut, maka tinggalkan. Halal dan haramnya abu-abu. Karena al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ada di antara keduanya, itu adalah perkara syubhat. Perkara syubhat di dalam Islam saja itu kita diperintahkan untuk meninggalkan. Apalagi perkara yang haram. Dan kalau kita mampu meninggalkan perkara syubhat, maka itu adalah bentuk kesempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mampu meninggalkan syubhat, pasti kita akan mampu meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan kepada kita. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan.
Ketakwaan hanya bisa kita raih idza tawaffara al-ilmu bidinillahi ta'ala, apabila ilmu itu kita miliki, ilmu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala itu kita miliki, baru kita akan memiliki dan menjadi pribadi yang bertakwa yang sesungguhnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala muliakan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya hingga ajal menjemput kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus perbaiki akhlak kita, karena sesungguhnya di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memberikan wasiat agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan beliau memberikan wasiat yang sangat berharga kepada kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan sebaik-baik budi pekerti, sebaik-baik akhlak yang kalian miliki. Ini adalah pesan yang berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi pribadi yang bertakwa harus diiringi dengan akhlak mulia kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu taala a'la wa alam. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni'matullah, rizqullah. Baik, barakallahu fiik Pak. Apakah ada perbedaan ni'matullah dan rizqullah? Ya, hanya berbeda di dalam istilah. Nikmat itu bagian daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bapak, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, rezeki. Dan rezeki tidak hanya berupa harta. Kesehatan yang kita miliki, ini rezeki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah karuniai kita putra-putri, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang belum dikaruniai rezeki berupa anak oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak hanya berkaitan dengan anak saja. Banyak rezeki yang lain yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita harus menunjukkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa saja yang terjadi pada diri kita ini semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai takdir yang Allah tentukan kepada diri kita. Dan kita harus ingat bahwa kehidupan di dunia ini bukan tujuan utama kita. Sehingga mereka orang-orang yang bertakwa Bapak Ibu, apabila dia diuji oleh Allah, tidak dikaruniai keturunan di dunia, dia tetap bersabar. Karena dia sadar betul, itu bukan tujuan utama saya hidup di dunia. Ya, jadi yang belum dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala terus berdoa kepada Allah dan bersabar. Dan kita masih bisa melakukan banyak kebaikan selain daripada kebaikan yang kita berikan kepada putra-putri kita tersebut, Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi ni'matullah sama rizqullah adalah kedua istilah yang artinya sama Bapak. Rezeki Allah adalah kenikmatan Allah, kenikmatan Allah adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wallahu taala a'la wa alam. Naam, siksa Allah sama azab Allah. Siksa bahasa Indonesia, azab bahasa Arab Bapak ya. Azab itu bahasa Arab. Kalau siksa itu bahasa Indonesia. Naam. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Barangkali satu kali pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Gimana Pak? Ulangi lagi.
Barakallahu fiik. Baik, bagaimana hukumnya kita membayar listrik, ya kan? Kemudian kita terlambat, kemudian didenda. Jawabannya benar, itu riba. Iya. Tapi kita nggak bisa meninggalkan hal itu karena dipaksa kan? Kita nggak ridho kan, Bapak? Bapak ridho nggak bayar itu? Apa namanya tambahannya? Ya kan? Itu apa namanya bentuk daripada riba. Iya. Ya, karena ada tambahan di dalam transaksi yang seharusnya kita berikan, yang seharusnya kita hanya membayar 10.000, lalu gara-gara kita terlambat 1 hari, bahkan terlambat beberapa jam saja menjadi 10.500 misalnya, maka yang 500 itu adalah haram untuk diambil. Dan apabila negara menerapkan hal ini, maka negara yang bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sistem keuangan yang ada ini rata-rata adalah sistem yang mengandung riba. Nah, kita tidak bisa menghindarinya, kita dipaksa, ya kan? Kita nggak bisa menghindarinya. Mau nggak mau harus membayar dendanya. Berarti kita tidak rela, sama dengan kita dicuri. Maka yang bertanggung jawab kelak mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika kita memberikan hutang, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ketika Bapak meminjamkan saya 100.000, iya. Kemudian saya bilang insya Allah saya bisa membayarnya 1 bulan yang akan datang. Ternyata qadarullah saya tidak bisa. Saya mengulur sampai 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Maka Bapak tidak berhak meminta tambahan dari hutang tersebut. Kenapa Bapak Ibu jemaah sekalian? Karena ketika Bapak menghutangi saya, Bapak itu sedang memberikan bantuan dan pertolongan. Ya, sedang memberikan bantuan dan pertolongan, dan ini adalah perkara yang sangat mulia ketika kita mau menghutangi saudara-saudara kita. Ya. Tetapi ketika terlambat membayarnya, kita tidak diperkenankan meminta tambahan daripada hutang-hutang kita tersebut, karena itu adalah bagian daripada riba, melebihi daripada nominal yang harusnya saya bayarkan tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bahaya bid'ah. Baik, barakallahu fiik Bapak. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, secara garis besar beliau menanyakan kalau kita ragu terhadap melakukan sebuah perkara ini bid'ah atau tidak. Bid'ah itu Bapak Ibu perkara yang baru yang tidak pernah disyariatkan di dalam Islam, lalu kita anggap itu sebagai ibadah kepada Allah. Ya, sebagai bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, itu perkara bid'ah yang harus kita tinggalkan. Ya, karena kita tidak diperkenankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita salat subuh itu hanya 2 rakaat, lalu kita tambahkan menjadi 4 rakaat. Maka ini adalah perkara bid'ah dan harus kita tinggalkan. Kalau kita lakukan, maka kita berdosa dan salat kita tidak sah. Sudah berdosa, tidak sah lagi. Lalu bagaimana ketika ada sebuah amalan kita ragu itu perkara bid'ah atau tidak? Apakah itu termasuk
dalam kategori perkara yang syubhat? Ya, jawabannya tidak, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau kita ragu amalan yang akan kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak, maka satu-satunya cara yang kita tempuh adalah tanyakan kepada ahlul ilmi, kepada orang yang berilmu. Tanyakan kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyakan kepada ahlul dzikr, para ulama, orang-orang yang kita ketahui bahwa dia itu adalah ahlul ilmi, memiliki wawasan yang bagus terhadap kitabullah wa sunnatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan jawabannya. Itu termasuk perkara yang bid'ah atau tidak? Karena di dalam beribadah rumusnya kita tidak melakukan ibadah kecuali ibadah itu telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu ya, ini rumusnya. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali ibadah itu telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang tidak disyariatkan enggak boleh kita lakukan. Ini dalam perkara ibadah. Berbeda dengan perkara muamalah. Berbeda dengan perkara muamalah, berbeda perkara makanan, minuman, berbeda. Tidak sama dengan perkara ibadah. Kalau makanan, minuman, hukum asalnya itu halal. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus kita ketahui. Kalau ibadah, hukum asalnya itu haram. Jadi kita mengetahui itu ibadah atau tidak, maka kita melihat ayatnya, melihat hadisnya, melihat penjelasannya dari para ulama kita. Kalau tidak ada penjelasan di dalam Al-Qur'an, tidak ada perintahnya di dalam Al-Qur'an, tidak ada perintahnya di dalam As-Sunnah, para ulama tidak menjelaskan hal itu termasuk bagian daripada syariat Islam, maka kembali kepada hukum aslinya tidak boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan, maka kita telah melakukan perkara bid'ah dan itu hukumnya haram untuk kita lakukan. Tapi kalau makanan minuman, Bapak Ibu, al-aslu fihi al-halal. Hukum asal makanan minuman semuanya halal. Kecuali ada nas yang menunjukkan bahwa itu haram. Contoh, Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, pergi ke tengah-tengah hutan. Ya kan? Menjumpai berbagai macam hewan, kemudian menjumpai berbagai macam tumbuhan, air yang rasanya A, B, C dan seterusnya. Hukum asalnya haram, hukum asalnya adalah halal. Ya, selama yang pertama tidak ada nas yang menunjukkan dia haram. Nah, kalau kita ke hutan menjumpai babi, ada nas enggak haramnya babi? Ada, berarti babi tidak boleh kita konsumsi. Ya. Yang kedua, tidak membahayakan diri kita, karena segala sesuatu yang membahayakan diri kita dari bentuk minuman maupun makanan itu hukumnya haram. Racun boleh nggak kita makan? Boleh nggak kita makan? Kita minum? Nggak boleh. Ya. Itu berkaitan dengan kaidah makanan dan ibadah. Jadi kalau Bapak ragu apa yang saya lakukan selama ini itu sesuai atau tidak dengan petunjuk Rasulullah, ada syariatnya atau tidak, maka silakan datangi ahlul ilmi, tanyakan kepada mereka, Ustadz, saya biasa melakukan hal ini karena dulu saya diajarkan oleh orang tua saya misalnya, atau kakek saya misalnya, atau guru saya di kampung, tapi saya ragu ini tuh betul-betul ada tuntunannya dalam Islam atau tidak. Maka kalau orang yang berilmu tersebut menjawab tidak, ya tidak ada syariatnya, maka kita juga tidak perlu ragu untuk meninggalkan kebiasaan kita tersebut, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Baik, demikian Bapak Ibu apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menambah ilmu kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga ketakwaan kita hingga ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan kafaratu al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.